Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengan kasih sayang Allah, kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bila mana Allah SWT sayang kepada seorang hamba, maka hamba itu disibukkan dalam kebaikan-kebaikan. Jika Allah SWT benci kepada seorang hamba, maka hamba itu disibukkan dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Mudah-mudahan orang sadayana kalibat golongan jalmi-jalmi anu dicintai ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kita meluangkan sejenak untuk mendengarkan beberapa nasihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Maqalatul Khamisata Asrata Nasihat yang ke-15. Ruya telah diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seseorang min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, jamaah samanina tabutan, telah mengumpulkan 80 peti minal ilmi, yang 80 peti itu semuanya berisi kitab. Kebayang gak? Jadi ada salah seorang dari kalangan Bani Israel telah mengumpulkan 80 peti, itu isinya kitab semua. Ya, yang isinya ilmu. Jadi seberapa banyak ilmunya nih? 80 peti. Ya. Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih juga mempunyai perpustakaan. Gak salah ratusan ribu kitab. Bila ditanya, Syekh, apakah ratusan ribu kitab ini sudah engkau baca? Apa kata Imam Ghazali, bukan sekedar saya baca, semuanya hafal. Awalnya Syekh Imam Ghazali ini tadinya ahli fikih. Namun setelah beliau berkelana kurang lebih 11 tahun, baru beliau paham mengenai agama. Ternyata selama ini saya baru tahu alif ba ta'sanya Islam. Jadi orang itu akan timbul sifat tawalu kalau sudah berkelana kemana-mana. Makanya kalau kita ini hanya tinggal di satu tempat, kadang kita ini yang merasa sudah bagus. Tapi kalau udah orang sudah keliling merantau kemana-mana, dia akan tahu menghadapi orang yang wataknya itu nggak sama. Maka ada orang tuh ya
nggak pernah jauh. Ada ke Jogja pernah Pak? Nggak pernah. Apalagi ke Jawa Timur. Terus ke Sumatera boro-boro. Masya Allah. Terus kemana paling jauh? Tasik. Ya Allah, usia 60-80 tahun paling jauh Tasik. Ya masih Sunda kene kalau Tasik. Ya masih Sunda kene. Tapi kalau orang sudah berkelana, macam-macam orang yang wataknya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda, orang Medan, Padang, Palembang, Lampung, Sulawesi, Jakarta, ya orang Ambon, orang Irian, orang Bali, nah dia akan tahu. Sehingga kalau dia itu ya istilah disakiti hatinya, biasa. Namanya juga manusia, tidak lepas daripada kesalahan. Nah kalau orang tuh nggak berkelana, yaitu kadang ya disinggung dikit, juga nggak kuat. Makanya Al-Imam Ghazali yang tadinya hafal ratusan ribu kitab, tapi setelah beliau berkelana selama 11 tahun, seakan-akan baru tahu alif ba tasanya Islam, baru mulai. Disitulah langsung beliau mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Jadi orang ahli tasawuf, sehingga orang-orang menjadi wali-wali Allah sebab mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Maka ini yang diceritakan di sini, ini dari kalangan Bani Israil yang telah mengumpulkan kitab sampai 80 peti. Kebayang ya? Al-halu annahu lam yantafi bi ilmihi. Namun 80 peti yang berisi kitab, laki-laki tadi tidak memperoleh manfaat sedikit pun dari ilmunya. Padahal sudah mengumpulkan kitab sebanyak 80 peti. Tapi tidak memperoleh manfaat sedikit pun dari ilmunya. Fa'ahallahu ta'ala ila nabihim alaihissalam, maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi di kalangan Bani Israel alaihissalam ang tafsiriyatun, yaitu dalam lafaz ang tafsiriyah. Qul, katakanlah, lihadal jami'i litilkal kutub, kepada orang yang telah mengumpulkan kitab sebanyak 80 peti. Kata Allah, sampaikan ini kepada nabinya, sampaikan kepada orang itu tuh, yang telah mengumpulkan kitab sebanyak 80 peti. Lau jama'ta kasirun minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mal bisalasatin asya. Lau jama'ta, andaikan engkau telah mengumpulkan kasiron yang lebih banyak lagi, minal ilmi, daripada ilmu, la yanfa'ka, maka tidak akan memberi manfaat kepada engkau, illa an ta'mala bisalasatin asya, kecuali engkau melakukan 3 perkara. Jadi andaikan engkau mengumpulkan ilmu yang lebih banyak lagi, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali kalau engkau melakukan 3 perkara. Nah ini. Apa yang pertama? La tuhibbad dunya, jangan mencintai dunia. Maka dalam kitab Ta'lim wa Ta'lum, seorang guru memberikan ilmu agama kepada orang yang cinta dunia, itu sama halnya memberikan senjata kepada musuh. Jadi kalau ilmu itu diberikan kepada orang yang cinta dunia, ada niat mencari ilmu yang dicari ijazah dengan tujuan nanti dapat pekerjaan yang layak, gajinya besar, bisa bangun rumah, beli mobil,
dapat istri yang cantik, niatnya ke sana, ya, niatnya dunia. Itu sama halnya memberikan senjata kepadamu musuh. Tahu sebabnya? Dia akan membahayakan. Korun, tahu Korun? Itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Sepupu itu santri teladan paling pinter, tapi memang ternyata sejak dulu di hatinya itu senang dengan duit. Orang itu kalau bawaan senang dengan duit ini bahaya. Ya, dikasih ilmu, ya itu akhirnya disalahgunakan. Ya, kepandaian dia menguasai kitab Taurat itu sehingga bisa membuat yang tadinya batu berubah jadi emas. Ini ada kimianya nih. Ya, andaikan sekarang orang bisa tahu ya, ilmu itu merubah batu jadi emas, kayaknya batu-batu di kali ini habis ini. Diambilin semua. Itu Korun. Ya, kalau kitab Taurat saja mampu ya rahasia orang tahu ilmu kitab Taurat itu bisa merubah batu jadi emas, apalagi Al-Quran. Makanya ya sahabat bernama Mu'ad ibnu Jabal bukan hanya emas, ya justru gunung itu bisa dibelah dengan kalimat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan isyarat tangannya gunung yang begitu besar bisa terbelah menjadi dua. Hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Makanya justru orang-orang yang paham akan isi Al-Quran malah tidak cinta dengan dunia. Makin ngerti Al-Quran justru makin tidak senang dengan dunia. Beda dengan umat-umat terdahulu. Maka ini, ya, walaupun engkau telah mengumpulkan ilmu yang lebih banyak lagi daripada 80 peti, selama engkau tidak melakukan 3 perkara, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ilmunya. Yang pertama, la tuhibbud dunya, jangan mencintai dunia. Mata'aha, kesenangan dunia, wa zukrufaha, dan keindahan dunia. Kenapa? Falaisat bidaril mu'minina, karena mencintai dunia yaitu dengan kesenangan dan keindahannya bukanlah tempatnya orang-orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Jadi bagi orang beriman itu bukan di dunia. Memang dunia ini memang tempatnya ujian. Ya, tempatnya ujian. Nggak bisa kita mencari kesenangan tuh di dunia itu ya. Sifatnya hanya sementara. Ya, makan sepiring masih enak, 2 piring sudah berkurang, 3 piring meledos perut 3 piring itu. Ya, punya istri cantik ya, itu kan cuma awal doang, betul nggak? Awalnya doang semangat, sudah 2 kali lewat, 3 kali ngaplek, ya 4 kali mampus. Makanya orang bilang ya kalau malam Jumat ngumpulin istri itu sama dengan
Membunuh apa? 1000 Yahudi. Benar ya? Katanya 1000 Yahudi. Kalau 2 kali 2000, 3 kali 4 kali. Oh. 4 kalinya kita yang terbunuh. 4 kalinya kita yang terbunuh. Jadi dunia ini nggak bisa. Untuk mencari kesenangan yang hakiki bukan tempatnya. Memang tempatnya itu hanya di surga. Di surga tuh ya itu ya apa namanya tamam. Jadi selalu kurang. Jadi makin nikmat. Itu kenikmatan di surga, nggak ada bosannya. Makanya di sana tuh namanya ada pasar wajah. Jadi wajah ahli surga tuh ganti-ganti, istrinya juga ganti-ganti. Wajahnya bukan istrinya, wajahnya. Maka nanti di hari Jumat pergi ke pasar wajah. Maka si suami cari wajah yang cocok. Ini nih kelihatannya bagus nih, ambil jadi ganteng. Istrinya juga, oh ini yang cocok, ambil. Akhirnya tambah cantik. Wahai suamiku, wajahmu semakin tampan. Wahai istriku, wajahmu semakin cantik. Masya Allah. Itu di surga, nggak ada bosannya, tuh nggak ada. Jadi semakin nikmat. Makanya nggak pantas ya kalau orang beriman ya, mencari kesenangan dunia itu nggak pantas. Nah, tidak pantas. Al-fa'u li ta'lil, lafat falaisat. Fa-nya itu falaisat itu li ta'lil adalah untuk fa li ta'lil. Ini dalam ilmu nahwu. Tentu kita nggak ngerti ini fa li ta'lil. Li'annaha, karena sesungguhnya kesenangan dunia atau cinta dunia, laisat, bukanlah daru jazail mu'minin, bukan tempat balasan bagi orang beriman. Maka orang ahli ilmu kok dicari kesenangan dunia, sedikit pun ilmunya tidak akan bermanfaat. Justru kalau dia ikhlas dalam mencari ilmu, ilmunya itu akan bermanfaat. Kemarin sudah diceritakan berdirinya pesantren Al-Azhar yang ada di mana? Di Mesir, itu wujudnya 3 santri yang nggak senang sama duit. Ya, kalau ustadznya sudah senang sama duit, nah, gawat nih. Ya, agama nggak akan berkembang. Ya kalau yang pikirkan duit, ya dikit-dikit duit, ya, memikirkan pribadinya, ya ini sulit. Ya santri itu kan, ya namanya ahli agama, ya berusaha untuk mengajak umat agar cinta kepada akhirat. Karena dunia ini bukan tempat balasan bagi orang beriman, tempat balasan bagi orang beriman adalah akhirat. Maka walaupun orang mencari ilmu agama sampai ke seluruh dunia dia jelajahi, kalau di hatinya masih ada kecintaan terhadap dunia, maka sedikit pun tidak akan mendapat manfaat dari ilmunya. Fa inna darusawabihim al-jannatu, karena sesungguhnya tempat balasan bagi orang beriman al-jannatu adalah surga. Ini yang pertama. Ya, pertama apa? Jangan cinta dunia supaya ilmunya bermanfaat. Yang kedua, wala tusahib asy-syaitan, jangan berteman dengan syaitan. Bi an tu'ti'a amrahu bi mukhalafatil amrillah wa rasulih. Artinya jangan berteman dengan setan, yaitu engkau jangan mentaati perintah-perintah setan. Yaitu dengan apa? Bi mukhalafati amrillah wa rasulih, yaitu dengan
selalu berbuat yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu namanya mengikuti perintah-perintah setan. Ya, megang AWW itu bertentangan nggak dengan perintah Allah? Bertentangan nggak? Megang AWW? Nah, yang bukan muhrim tentu. Yang bukan muhrimnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Kalau kita langgar berarti itu namanya mentaati perintah setan. Bi mukhalafatil amrillah wa rasulihi. Ya, yaitu berteman dengan setan artinya selalu taat kepada perintah-perintah setan, yaitu dengan cara berbuat yang selalu berlawanan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Falaisa birafiqil mu'minina, maka berteman dengan setan bukanlah falaisa birafiqil mu'min, bukan perbuatannya orang-orang beriman. Jadi kalau orang itu mentaati perintah-perintah setan, itu bukanlah cara bertemannya orang beriman. Ini yang kedua, ya, jangan berteman dengan setan. Artinya kata Imam Nawawi, li'anna syaitan, karena sesungguhnya setan laisa rafiqa lahum, bukanlah teman lahum bagi orang-orang beriman. Jadi bukan temannya bagi orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, ilmu tidak akan bisa memberikan manfaat bagi orang yang mencari ilmu, wala tu'dhi ahadan min ibadillah. Jangan menyakiti salah seorang daripada hamba-hambanya Allah. Masya Allah. Jadi dalam mencari ilmu, supaya ilmu kita itu barokah, jangan sekali-kali menyakiti hati hamba-hambanya Allah. Falaisa bihirfatil mu'minina, karena menyakiti hati hamba-hambanya Allah, bihirfatil mu'minina, bukanlah perilaku orang beriman. Orang beriman itu perilakunya apa? Sayang kepada makhluk. Ar-Rahimi yarhamuhum rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Artinya apa? Semakin kita ini punya sifat sayang kepada hamba-hambanya Allah, kita akan semakin disayang oleh Allah. Maka sangat bertentangan bagi orang yang mencari ilmu agama kok sampai menyakiti salah seorang daripada hamba-hambanya Allah. Tidak akan barokah. Ilmunya tidak akan memberi manfaat selama orang itu menyakitkan hati hamba-hambanya Allah, apalagi orang beriman. Li'annal ida, karena sesungguhnya menyakiti seseorang, laisa sun'atahum, bukanlah perilaku orang-orang yang beriman. Jadi sifatnya orang beriman itu memiliki sifat kasih sayang. Maka walaupun orang itu telah belajar ilmu, ya, sampai kemana-mana didatangin, tapi selama tidak mengamalkan 3 perkara ini, maka ilmunya tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Yang pertama apa? Jangan mencintai dunia. Yang kedua, jangan berteman dengan setan. Yang ketiga,
jangan menyakiti hamba-hambanya Allah. Nah, nih 100 buat yang bisa jawab. Nah, enak kan? Sekarang tuh sudah dikasih tahu jawabannya, tinggal ingat aja sebenarnya, tinggal ingat aja. Paling gampang nih yang terakhir ini, ya. Ya, lau jama'ta kasiran minal ilmi la yanfa'ka illa an ta'mal bisalasati asya. Walaupun kamu telah mengumpulkan ilmu yang banyak, maka ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali engkau melakukan 3 perkara. Yang pertama, jangan cinta dunia. Yang kedua, jangan berteman dengan setan. Yang ketiga, jangan menyakiti salah satu daripada hamba-hambanya Allah. Insyaallah apa yang kita dengar kita niat untuk mengamalkannya. Insyaallah ya. Yang kita cari itu barokah ilmunya. Banyak kisah-kisah dalam kitab ya, sering saya ceritakan ketika seorang santri yang cuma hafal surat kulhu tapi barokah, pulang ke rumah didatangi banyak umat ingin belajar, tapi temennya yang pinter di pondok ya, santri-santrinya tuh nggak ada. Ya, itu namanya keberkahan ilmu. Termasuk ya banyaklah, termasuk yang dikasih amalan ya kayuku ya gerajiku, ya kayuku ya gerajiku. Padahal dikasih amalan ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Cuma karena santrinya memang apa itu telmi, apa itu telmi? Telat mikir, bukan, ini apa ya? Pokoknya ya dianggap sangat bodoh lah. Jadi nggak cepat nangkap, ya dianggap sangat bolot gitu. Jadi dikasih amalan ya hayu ya qayyum biar bisa berjalan di atas air, ya yang didengar ya kayuku ya gerajiku. Ya ketika dia mencari ikan di tengah laut, dia ingat dengan amalan dari kiai, dia baca ya kayuku ya gerajiku, ternyata bisa berjalan di atas air. Ini namanya keberkahan, walaupun salah ngucap tapi karena keberkahan jadi mustajab. Ini hebatnya keberkahan ilmu, bukan karena lafadznya tapi ketaatannya kepada seorang guru. Inilah pentingnya kita belajar ilmu dengan memiliki seorang guru. Maka kalau kita ini istighosah, jangan merasa saya yang membaca istighosah, tapi seakan-akan guru-guru kita yang istighosah, maka nanti khasiatnya berbeda. Tapi kalau kita ini merasa oh saya istighosah, kita ini siapa? Kita ini siapa? Orang yang banyak dosanya, yang belum bisa menundukkan pandangan kedua matanya dan masih belum bisa menjaga lisannya, apalagi perutnya. Betul nggak? Maka kalau kita nih kalau baca Quran, zikir dan sebagainya, merasa kita yang baca, ya kurang mujarab. Tapi walaupun kita ini banyak kekurangannya, kalau zikir merasa guru-guru kita yang baca, maka khasiatnya itu luar biasa. Karena guru-guru kita orang-orang yang sudah punya pengalaman, mereka itu dengan tirakat yang mungkin sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, mereka sudah membuka pintu langit. Ya, orang-orang yang sudah membuka pintu langit itu ya beda. Fatihahnya cuma Al-Fatihah, ya, ditiupkan ke air langsung sembuh. Beda, ya. Ya, kita 1000 kali Fatihah tiupkan ke air, ya masih air.
Ini beda ya, orang punya guru tuh dengan enggak tuh beda. Ini pentingnya kita belajar ilmu ini, Masya Allah. Maka termasuk kitab Nasul Ibad Imam Nawawi Al-Bantini ini kan nyambung sampai Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yaitu cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Imam Nawawi Al-Bantini juga termasuk gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Ya, kemudian gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu gurunya Kiai Mahmud Khalil Umar. Kiai Khalil Umar gurunya Kiai Ujaran Taifir Abdillah, itu kiai saya itu. Jadi nyambung. Ini sanad ilmu tuh ya mahalnya di sana. Ya punya keberkahan sendiri. Jadi andaikan kalau ustadz sulit membawa jamaah ke surga, paling kita ini punya gurunya punya guru sampai Imam Nawawi Al-Bantini. Tapi insya Allah beliau ini wali-walinya Allah ya. Jadi harapan besar kita masuk surga itu masih ada peluang. Yang penting jangan sampai menyakiti hati orang beriman. Nah ini yang penting ini. Selama orang itu menyakiti hati orang iman, doanya itu enggak mustajabah. Amalnya enggak akan naik kecuali hanya 1 jengkal. Apalagi menyakiti orang-orang soleh yang dianggap tuh ya orang-orang yang banyak ibadahnya, itu 2 adab yang akan Allah berikan kepada dirinya. Pertama apa? Matinya itu akan susah. Yang kedua, kalau tidak diterima taubatnya, kalau nggak taubat, matinya su'ul khotimah. Naudzubillah. Yang pertama menyakiti hati orang soleh, yang kedua memakan riba. Makanya mudah-mudahan kita jauhi ya hal-hal seperti itu agar amal-amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah. Insyaallah ya. Termasuk menyakiti hati orang beriman itu apa? Hah? Ya tidur di waktu ta'lim itu sebenarnya. Ya betul lah. Kira-kira kalau orang tidur di waktu ta'lim, ustadznya senang atau susah? Hah? Susah atau senang? Nah, senang diomongkan. Jadi kalau kita nih nggak bisa menyenangkan ustadz dengan memberikan hadiah, kita ini kan jarang ya ngasih hadiah itu kan jarang. Ustadz ini uang 10 juta dari saya ya, yang ada pengen di jarang ya, jarang ya ada tapi jarang nganter ini Pak Ustadz ya kan enggak. Ya bagaimana mau menyenangkan ya, paling tidak kalau kita nggak bisa memberikan hadiah menyenangkan seorang guru, paling tidak tuh melek ketika ta'lim. Wah ustadz udah seneng banget ketimbang jamaah ngasih uang. Kalau dikit, kalau banyak ya senang. Ini cuma main-main ya, tapi serius. Main-main tapi serius. Enggak. Hurai. Bahasanya hurai. Insyaallah ya. Jadi menyenangkan hati orang beriman tuh pahala. Paling gampang cari bantunya nyenengkan ya. Nyenengkan orang lagi capek dipijitin gitu. Kalau lagi ngantuk dibikinkan kopi. Ya tentunya kalau malam, sekarang jangan. Jadi kalau ngantuk dibikinkan kopi. Insyaallah ya, ini perlu disuasanakan. Jadi jangan sampai orang tuh bikin kopi sendiri gitu loh. Ini kan Masya Allah saya perhatikan ya orang bikin kopi sendiri, akhirnya pada ngumpul di sana kan ngobrol tuh. Yang satu zikir, yang satu ngopi, akhirnya ikut-ikutan ngopi, ngobrol, bareng-bareng ngobrol. Coba kalau ada orang yang berpikir itu ya berbagi ya, kelihatannya orang ngantuk dibikinkan kopi, insyaallah ya. Ini perlu disuasanakan, menyenangkan. Jadi dia yang akan menjadi pemborong pahala. Coba yang ngantuk-ngantuk dibikinkan kopi, Bapak mau teh, kopi, mixed tea,
Saya tunggu-tunggu 10 hari terakhir ini belum ada. Ya ustadznya tidur ya biarin aja. Ustadznya molor lah dibiarin. Innalillahi. Pokoknya zaman ini luar biasa pokoknya. Hah? Misi melek Mas, dari kopi. Ya kalau nggak ustadznya, ya jamaah yang ngantuk-ngantuk, apalagi ada orang tua ya, Haji Rusnadi, Mbah Cibacang, dibikinkan, ditawarkan, ya, Mbah mau kopi, nah, mau teh, kalau susu di rumah, susu di rumah sendiri kalau ada, itu. Salah, ini tinggal 1 malam lagi itikaf. Bisa jadi malam terakhir ini malam Lailatul Qadar. Pokoknya berharap dari kemarin Lailatul Qadar. Tapi bisa jadi malam 29 ini. Pokoknya malam ini malam istimewa lah. Karena kita tidak ditargetkan sekarang tuh siapa saja. Siapa tahu ya kita disuasanakan. Pokoknya yang ngantuk-ngantuk dibikinkan kopi. Insyaallah ya. Berbagi, pokoknya menyenangkan hati orang beriman tuh pahala itu aja. Apalagi akhir Ramadan itu barokahnya tambah banyak. Insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.